Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Salsabila dengan NIM 2030701146. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan atau soal yang telah diberikan oleh Bu dosen mengenai sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang soal yang kedua, salah satu topik sosiologi, antropologi, dan soal ketiga contoh analisis studi kasus dalam sosiologi, antropologi, soal UTS kemarin. Baiklah, saya ingin menjawab soal atau pertanyaan yang nomor 1 mengenai sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologi. Selanjutnya, pilihlah salah satu topik sosiologi antropologi. Saya memilih topik interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu yang lain, atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hakikat seorang manusia adalah makhluk sosial. Di sisi lain, interaksi sosial dibagi menjadi dua jenis, yakni interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Menurut Macionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Sedangkan menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh. Tetapi dalam praktiknya, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. 2. Komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu di antaranya. Syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Ciri-ciri yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada konflik dan perpecahan. Contohnya, kompetisi atau persaingan, kontroversi, dan konflik sosial. Akhirnya, kita sudah memasuki bagian akhir. Bagian akhir, pertanyaannya adalah contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Contoh
kasus sosiologi antara lain tawuran pelajar, pembulian, pembunuhan. Contoh kasus antropologi seperti pemikiran yang sudah lama melekat sejak kecil. Dalam lagu Kancil yang Mencuri Timun, yang dalam bagian akhirnya, jangan diberi ampun. Hal itu yang menggambarkan keganasan tindakan pengeroyokan yang terlihat dalam studi kasus antropologi hukum, bahwa kepribadian masyarakat Indonesia telah terkombinasi dari persepsi lagu bacaan dan tontonan. Baiklah, itulah tugas saya ujian akhir semester pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.